Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan belajar mengkaji tentang berbagai hal untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan terbaik di dalam agama yang kita cintai ini, bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, pada pagi ini kita akan membuka sebuah kitab karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu Nasaihul Ibad. Ya, ini sudah sangat kenal di kalangan santri, di kalangan pesantren, majelis taklim, banyak dikaji kitab beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi Al-Antaki rahimahullahu ta'ala. Dari Abdullah Al-Antaki rahimahullah ta'ala disebutkan, qala khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 perkara, 5 hal yang menjadi obatnya hati. Ada 5 hal yang menjadi obatnya hati. Kenapa hati ini mesti diobati? Sebab hati ini ada kalanya, banyak di dalam Quran disebutkan hati yang dalam keadaan gelap, ya, indah qaswatihi, dalam keadaan gelap, dalam keadaan hati itu banyak sekali debu-debu kemaksiatan kita lakukan. Dan juga 5 hal ini disampaikan oleh Syed Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas dalam kitab At-Tibyan yang juga disebut oleh Imam Nawawi. Apa itu obat hati? Yang pertama adalah mujalatus sholihin, ya, mujalasatus sholihin, yaitu bersahabat, bergaul, berduduk bersama dengan orang-orang soleh. Duduk kita bersama orang yang baik, orang yang membawa kebaikan, orang yang padanya ada banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil dengan ilmunya dan dengan ibadahnya dan dengan akhlaknya. Ai ahlul khair, orang yang baik. Ai huduri majalisil wa'zi wa akhbaris sholihin, atau kita hadir duduk di majelis-majelis nasihat, ya, di majelis taklim, di majelis ilmu, di tempat-tempat pengajian. Jadi ketika kita mengalami perasaan kita hati ini banyak gelisahnya, banyak tidak tenangnya, maka ketika itu kita dalam keadaan bermasalah tuh hati kita. Maka kita butuh obat yang dapat, ya, menyembuhkan, ya, perasaan hati yang tidak enak ini. Pertama dengan mujala satu sholihin, duduk bersama dengan orang soleh. Di mana adanya orang soleh? Ya, sudah pasti pertama di majelis ilmu dengan ulama-ulama kita, dengan asatidzah, dengan ustadzah. Ya, di situ disampaikan, bahas, dikaji ayat-ayat Allah, dikaji sunnah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bicara majelis taklim, sudah tentu nanti banyak lagi fadhail, keutamaan yang terkandung dalam duduk di majelis taklim. Jadi jamaah sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Abdullah Al-Antaki rahimahullah ta'ala dan juga Syed Jalil Ibrahim Al-Khawas menyampaikan obat hati yang pertama adalah mujalasatus sholihin. Senang kita duduk bersama orang yang baik, orang yang soleh. Wa yadkhulu fi dzalika as-sumtu wal uzlatu 'anil khaidin fil batin.
dan termasuk di dalamnya adalah kita diam atau menghindar daripada pergaulan dengan orang yang melakukan kebatilan. Jadi ketika kita mengalami gundah gelana, kegelisahan, kesedihan, perasaan di hati nggak ada tenang-tenangnya gitu, maka jangan sampai kita malah ngumpul sama orang yang tidak baik, ahli batil. Yang ada malah tambah nggak enak hati kita, bukan mendapatkan ketenangan, bukan mendapatkan obat, malah makin sakit jiwa kita. Maka ya hendaklah kita banyak-banyak di majlis orang baik, di majlis ahlul khair. Silakan di mana ada tempat, di lingkungan kita, di kampung kita ada majlis ilmu, ada majlis sholihin, hendaklah kita hadir istiqomah. Insya Allah lama-kelamaan jiwa kita akan sembuh daripada penyakitnya. Yang kedua, wa qiraatul Quran bitadabburi fil makna. Obat hati yang kedua adalah banyak-banyak baca Al-Quran dengan mentadaburkan maknanya, dengan memikirkan, ya, menghayati kandungannya. Jadi baca Quran yang ideal, yang mendapatkan nilai yang lebih baik adalah bukan hanya kita membacanya, tapi juga mentadaburkan maknanya. Maka hendaknya kita membaca Quran yang ada terjemahannya, yang ada artinya. Banyak kita lihat toko-toko buku, ya, banyak dicetak buku-buku Al-Quran, ya, yang di bawahnya ada terjemahan, bahkan ada terjemahan kata per kata, itu sangat baik, sehingga menambah keilmuan kita tentang bahasa Arab. Jadi sahabat yang Allah muliakan dan saya cintai, obat penyakit hati yang kedua adalah banyakin baca Al-Quran, ya, bitadabburi fil makna, dengan mentadaburkan maknanya. Jadi kalau kita baca misalkan Quran, ya, kita baca, ya, salah satunya kita baca Al-Fatihah, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami ibadah, kami menyembah, kami sholat, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kita terjemahkan, ya, kita pahami dengan baik, dan kita kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Dari sekian banyak ribuan ayat dalam Al-Quran yang merupakan hidayah bagi umat manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tentu sangat, ya, penting untuk kita kaji. Nah, bila mana kita menemukan ayat-ayat yang tidak kita pahami, yang muskil, ya, yang meragukan hati kita, maka hendaklah kita bertanya kepada yang lebih memahaminya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka hendaklah kalian bertanya kepada ahla dzikri, orang yang memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah, memahami teks agama. In kuntum la ta'lamun, apabila kau tidak mengetahui. Jangan kita kemudian membaca Quran, membaca terjemahan, kemudian kita secara mentah-mentah, ya, menelan bulat-bulat apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan daripada ulama-ulama. Maka dibuatlah banyak oleh ulama, yaitu kitab tafsir Al-Quran, ya, tafsir birra'i, ya, tafsir dengan tafsir lugawi dan sebagainya. Tafsir banyak, silakan. Atau yang lebih gampang, kita tanya kepada ustadz yang ada di lingkungan kita, kepada kiai kita, kepada guru ngaji kita. Jadi jamaah sekalian yang saya cintai, sahabat yang dimuliakan Allah, obat hati yang kedua adalah banyakin baca apa? Al-Quran. Jangan kita kebanyakan lihat info-info di media sosial yang banyak hoaks yang tidak jelas, yang tambah bikin gelisah hati kita, ya. Makin puyeng kita ngeliat dunia, di dunia media sosial ini banyak fitnah, banyak gibah, banyak hoaks. Kadang-kadang muncul, ya, tayangan-tayangan, tampilan-tampilan yang tidak senonoh, yang akan menggerogoti, ya, pahala kebaikan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, obat yang kedua buat jiwa kita adalah apa tadi?
qiraatul Quran, banyak baca Al-Quran, ya, bitadabburi fil makna, dengan mentadabburkan maknanya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, dengan kita banyak baca Al-Quran, di samping itu pula pahala, ya. Nah, kalau kita kaji masalah pahala baca Al-Quran panjang lagi teman-teman sekalian. Bagaimana satu huruf Al-Quran yang kita baca mendapatkan 10 pahala kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Dan tentu saja dalam baca Quran ini ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Bedakan baca Quran dengan baca biasa. Banyak dalam kitab-kitab yang sudah dibuat oleh ulama bagaimana adab membaca Al-Quran. Ya, di antaranya adalah dengan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu, ya, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian baca dengan keadaan khusyuk, penghayatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Obat hati itu wa ikhlaul batini, yaitu mengkosongkan lambung. Artinya apa? Banyak menjalankan puasa sunnah. Puasa di bulan Muharram 10 Asyura daripada bulan Muharram dapat dihapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Senin Kamis, puasa Bid, tengah bulan dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit hati, yaitu ikhlaul batin, mengkosongkan lambung, mengkosongkan perut kita. Jangan kita kebanyakan makan, syahwat perut kita, ya, kita selama ini banyak, ya, kebanyakan memenuhi syahwat makan minum kita. Bita'ati al-qalili minal halal, ya, yaitu apa? Kita mengurangi makanan walaupun itu halal. Fa inna aklal halali ra'sul kulli, li'annahu naminul qalbi. Sebab memakan makanan halal, ya, itu dapat menjadi pokok daripada kebaikan-kebaikan. Sebab makanan yang halal, dan kita sedikitkan makanan yang halal itu dengan puasa, puasa apa? Yunawwirul qalba, akan memberikan cahaya menerangi hati kita. Dan yang keempat, apa obat hati itu? Yaitu wa qiyamul laili, bangun malam. Ai sholatin nafilati ba'da istiqamati min naum, yaitu sholat sunnah malam setelah kita bangun dari tidur. Maknanya tahajud. Silakan nanti bangun kita tengah malam. Sholat yang terakhir, di situ kita ibaratkan dan wajibkan taruh dan dasar kita mengambil wudhu, sholat sunnah 5 rakaat dan jadwal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan istiqomah setiap malam walaupun ini kurang rakaat, insyaallah akan menjadi obat yang sangat ampuh untuk menghilangkan penyakit. Dan ini fadilah keutamaan sholat tahajud juga banyak sekali juga kita keutamaan sholat tahajud. Bagi siapa yang alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Hendaklah kalian banyak melaksanakan qiyamul lail fa innahu da'bus sholihin, sebab qiyamul lail adalah kebiasaan, ya, adat yang selalu dilaksanakan oleh orang-orang soleh. Da'bus sholihin wa maqrabatun ila rabbikum, dan merupakan jalan yang sangat baik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Isra disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Wa minal laili, dan pada sebagian malam maka fatahajjat bangun salat tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan dengan yang mulai ini Allah Subhanahu
tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala inda shalah. Itu ai inda qurbihi ai tadarru'il baqi fi awakhir lail. Ini setelah salat tahajud menjelang subuh tuh. Itu pun saat-saat yang sangat yang sangat mujarrabat, yang sangat mujarab untuk kita tadarruk kepada Allah. Maka banyak kita istighfar menjelang subuh. Ya, itu menjelang subuh tuh saat-saat yang sangat indah, ya, yang sangat mustajab kalau kita ingin melazimkan itu dengan apa? Dengan membaca Quran. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashuda. Ya, setelah sholat tahajud maka hendaknya kita baca Quran, sebab bacaan Quran ketika fajar itu mashuda, sangat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikat. Li'annahu waqtu tajaliyati wa nuzulur rahmat. Nah, sebab ya waktu menjelang subuh ini adalah waktu tajaliyat, ya, wa nuzulur rahmat, penampakan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wa zada ba'dhum, dan menambahkan sebagian ulama, kasratul istighfar, banyakin istighfar menjelang subuh. Wa zikrul maut, dan banyak ingat kematian. Wa ziyaratul kuburi, dan banyak ziarah kubur. Ya, mu'tabiron bihalil sukaniha, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada orang yang di dalam kubur. Ini teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada 5 obat penyakit yang obat penyakit hati, ya. Dawaul qalbi, obat hati menurut Abdullah Al-Antaki dan juga As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan 5 atau 1 atau 2 secara bertahap, ya, secara pelan-pelan dengan kesabaran dan riyadhah. Itu latihan untuk menjalankan semua. Mudah-mudahan mesti ada niat yang baik buat kita untuk mencoba mengamalkan 5 amalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Jangan lupa like and subscribe channel saya ini, mudah-mudahan semakin menambah manfaat dan maslahat buat umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.